Selamat sore Ibu Merliana. Selamat sore, Pak. Gimana keadaannya Bu? Sehat? Oke, baiklah Bu. Eh, Kira-kira apa yang bisa kita bantu ya Bu? Oh iya, Pak. Em, Sebenarnya sih ini udah jauh-jauh hari ingin saling sharing sama Bapak. Tapi Heeh, mungkin ini waktu yang tepat ya hari ini. heeh, Sebenarnya saya sedikit bukan masalah sih, hanya kendala saja dalam mengajar pada proses heeh. pembelajaran saya di kelas. Oh, jadi kira-kira apa tujuannya ya Bu? Yang saya harapkan dari pembicaraan kita ini nanti Pak, saya bisa menemukan solusi atas kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran saya di tempat saya mengajar. Oh, itu sudah cukup bagus lah Bu. Jadi apa ukuran keberhasilan pertemuan ini kira-kira ya Bu? Saya mengharapkan percakapan kita ini ya bisalah saya menemukan apa titik yang baik yang bisa saya gunakan nanti pada proses pembelajaran atau kendala yang saya hadapi dalam menyampaikan materi kepada siswa-siswa saya di kelas, Pak. Oh, udah cukup bagus lah itu Bu. Jadi kira-kira apa yang ingin Anda kembangkan di situ ya Bu? Sebenarnya, Pak, eh, saya sih agak sedikit kurang percaya diri ya menceritakan kepada Bapak karena saya juga ada gimana yang malu ya untuk bercerita tentang hal ini. Tapi karena saya yakin dan percaya dengan Bapak, apa yang saya sampaikan ini nanti tidak disampaikan kepada orang lain. Di mana saya memiliki kendala Pak dalam proses pembelajaran. Ketika saya mengajar, saya terkadang susah dengan anak didik saya. Karena anak didik saya tidak kondusif dan mereka kayak kurang senang dengan apa yang saya sampaikan pada saat saya masuk di kelas. Itu Pak. Oh iya ya Bu. Jadi memang kalau ada kendala-kendala seperti itulah Bu, memang kita agak merasa gelisah. Jadi Iya Pak. kira-kira apa tantangan yang ingin Anda selesaikan? Tantangan ya bagaimana agar lokal saya itu lebih kondusif dan mereka senang ketika saya mengajar. Dan apa yang saya sampaikan, mereka tahu ada umpan baliknya. Begitu, Pak. Oh, 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 itu ya tantangan Ibu di sana ya. Iya, Jadi Pak. kira-kira apa yang Ibu harapkan di sana lah? Yang saya harapkan tidak begitu besar sekali. Saya hanya mengharapkan mereka senang ketika saya masuk dalam kelas, kemudian apa yang saya sampaikan itu mereka terima dengan baik, kemudian ya ada respon dari apa yang saya sampaikan, Pak. Itu Oh saja. iya ya Bu. Jadi menurut Ibu, apa pentingnya kira-kira target yang Ibu berbagi di sana kira-kira? Sangat penting, Pak. Kenapa penting? Karena gini, ketika lokal saya tidak kondusif atau anak-anak saya tidak senang dengan saya kurang nyaman itu mengajar, Pak. Makanya saya bilang begitu penting, Pak. Oh iya ya Bu, memang begitulah sebenarnya Bu. Memang kita Mm-mm. kurang nyaman kalau anak-anak itu kurang tenang di dalam ruangan kelas. Jadi apa yang terjadi jika ibu tidak bisa meraihnya daripada apa yang ibu harapkan ini? Sepertinya saya gagal, Pak, menjadi seorang guru. Oh iya Makanya ya. oh, saya itu bercerita kepada Bapak karena saya yakin Bapak itu ya bisalah menerima curahan hati saya, kemudian tidak membocorkan apa yang sedang saya ceritakan ini. Itu saja, Pak. Oh, udah cukup bagus itulah Bu. Jadi kira-kira apa kesempatan apa yang Anda miliki sekarang Bu dalam menyelesaikan itu? Kalau saya pikir-pikir ya Pak ya, mungkin saja ini eh, pada strategi saya dalam mengajar itulah yang membuat anak didik saya itu eh, tidak kondusif dan kurang senang ketika saya mengajar.
Oh iya ya. Mhm, Jadi dari target skala itu Bu, kita ambil dari 1 sampai hingga 10, di mhm. mana kira-kira posisi Ibu dalam mencapai tujuan itu? Mmm, Kalau saya timbang-timbang ya, Pak, mungkin saya hanya di angka 6. Makanya saya harus terus belajar, agar saya bisa maksimal, jangankan sampai 10, jadi angka 8 atau 9 saya sudah bersyukur sekali, Pak. Oh, udah cukup bagus lah kalau begitulah, Bu. Jadi, Mhm. apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira supaya bisa mencapai, nilai angka 10 lah, Bu, contoh? Sejauh ini kekuatan saya pertama percaya diri dan keduanya saya mencari solusi dengan apa yang sedang terjadi saat ini, termasuk saling sharing sama Bapak. Oh, bagus ya, Bu. Jadi, kira-kira peluang kemungkinan apa yang Ibu ambil di sana kira-kira? Peluangnya ya selain saya sharing sama Bapak, saya juga mencoba mencari tahu kepada guru-guru lain yang pernah mengalami hal serupa seperti saya, Pak. Heeh. Jadi, ada kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi daripada kegiatan Ibu ini? Sebenarnya sih hambatan atau gangguan itu kembali kepada siswanya. Misalnya saya, Pak, saya menggunakan strategi yang tepat, misalnya saya sudah timbul di hati ketika anak-anak didik saya itu kurang semangat, mungkin tidak konsentrasi, saya mencoba ice breaking. Kemudian Oh iya, nah inilah kegagalan saya selama ini saya rasa. Ketika saya memikirkan, saya masih belum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak didik saya di dalam kelas Pak belum dipetakan berdasarkan minatnya. Mungkin itu nanti yang akan saya buat di depan. oh iya ya, Bu. Jadi, Mm-mm. apa ada hal lain yang bisa Ibu lakukan selain daripada itu kira-kira? Hal lain selain itu Pak, ya lebih kepada media pembelajaran karena gini, selain itu juga saya belum pernah menggunakan video pembelajaran yang berkaitan tentang materi yang saya ajarkan. Mungkin saja kalau saya itu menggunakan video pembelajaran, mungkin mereka lebih antusias ketika saya mengajar. Itu Pak. Oh iya ya. Mm-mm. Apa juga Ibu sudah pernah ketemu sama pimpinan atau katakanlah kepada Bapak kepala sekolah, apa yang Anda harapkan agar bisa dia bantu Ibu di sana? Sebenarnya sejauh ini masih belum jumpa, tetapi mungkin ke depannya kalau memang, saya bisa itu ada percaya dirinya untuk cerita kepada Bapak Kepala Sekolah, ya yang lebih saya harapkan dari Bapak Kepala Sekolah itu, bagaimana itu fasilitas di sekolah kami dilengkapi, terlebih-lebih pada media ajar yang berupa, infocus, sehingga saya lebih mudah untuk menampilkan video kepada anak didik saya di kelas, Pak, Oh, gitu. bagus itulah Bu, kalau memang ada dukungan dari, kepala sekolahnya. Jadi, apa kira-kira rencana Ibu mencapai tujuan tersebut? Dan apa Ren strategis Ibu di sana? oh iya Pak, rencana sih banyak Pak, terlebih-lebih, kan saya tadi bilang, dari awal saya Heeh, mau membuat, model pembelajaran berdiferensiasi. Otomatis heeh, hal yang saya lakukan itu agak sedikit, panjang, misalnya memetakan siswa berdasarkan minatnya, kemudian sintak-sintaknya itu dari, dimulai dari konten, proses kemudian produk, dan terlebih-lebih saya tadi menambahkan ketika anak-anak didik saya itu agak semangat, saya buat ice breaking. Jadi saya terlebih dahulu membuatnya, baru saya bisa terapkan nanti sama anak didik saya. Karena kalau saya baru buat saat saya mengajar, mungkin tidak akan berjalan dengan baik, Pak. Itu saja. oh iya ya Bu. Mm-mm. Jadi, udah cukup bagus lah kalau begitu Ibu. Apa yang bisa menjadi tantangan dari perencanaan itulah Bu? Tantangan banyak, Pak, terlebih-lebih di lokal saya. Di lokal saya Heeh, itu tidak ada heeh, colokan listrik. Jadi
ketika saya menggunakan misalnya speaker atau hal yang berbau elektronik, saya harus membawa cok sambung dulu, Pak. Jadi ibaratnya banyak hambatannya, Pak. Gitu. Oh iya ya. Mm-mm. Jadi ada kira-kira hal lain yang Ibu siapkan saat ini dalam menghadapi Hmm, situasi itu? sejauh ini sih Pak, saya sudah menyiapkan hal-hal yang memang saya akan gunakan nantinya pada minggu-minggu ke depannya. Hanya saja belum maksimal, termasuk saya menggunakan video pembelajaran ataupun speaker, otomatis ya saya bawa dari rumah lah Pak, karena di sekolah nggak ada. Itu saja Pak. Oh, udah cukup bagus kalau begitu lah, Bu. Iya Jadi, Pak. apa komitmen Ibu kira-kira terhadap rencana aksi di sana, Bu? Ya, saya memiliki komitmen yang tinggi bahwa eh, anak-anak didik saya harus bisa kondusif dan senang ketika saya itu mengajar di dalam kelas, Pak. Itu saja. Iya ya, Bu. Jadi Ibu tadi bilang bahwa ada rencana Ibu di sana. Jadi kapan Ibu memulai kira-kira kegiatan tersebut atau rencana aksi ini, Bu? Di minggu ini dulu tidak, Pak, karena kami lagi ujian. Nah, di minggu depan kurasa saya akan melaksanakannya. Itu, Pak. Oh, udah cukup bagus lah itu, Bu, kalau pada waktu-waktu yang dekat. Jadi seberapa yakin Ibu kira-kira dengan keberhasilan rencana Ibu ini? Saya pikir ya bisa sampai 70%. Kenapa saya percaya diri sekali, Pak? Karena sebelum-sebelumnya teknik ini belum saya gunakan. Mungkin dengan ini ya mungkinlah anak-anak didik saya lebih kondusif dan mereka senang dengan apa yang saya sampaikan. Itu saja, Pak. Oh, baiklah, Ibu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah saling berbagi masalah yang sedang Ibu hadapi sekarang? Apakah ada sedikit, leluasa? Baik, Pak. Dari pembicaraan kita, percakapan kita dari awal, saya Heeh. sangat senang sekali. Istilahnya sebenarnya tadi saya hanya berpikir satu hal, tetapi ketika berbicara dengan Bapak, saya bisa memikirkan banyak hal sehingga ada sedikit titik terang yang akan saya buat nanti dari apa yang sedang saya pikirkan itu. Itu saja. Okelah, Bu. Baiklah, Bu, terima kasih. Semoga apa yang sudah, kita bicarakan hari ini dapat Ibu laksanakan di tempat Ibu mengajar dan semoga anak-anak kita di sekolah Ibu dapat sukses semua. Ya Oke, Pak. Bu, terima kasih. Ya Pak. Jadi tidak tertutup kemungkinan, Bu, kalau, sesekali nanti bisa, berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, nggak tertutup kemungkinan buat Ibu. Terima Iya Pak. kasih. Ya Pak. Baik, langsung saya refleksikan di sini selama berlangsungnya kegiatan coaching kepada Ibu Merliana Zenrate, sesuai menurut pertanyaan yang sudah diberikan kemarin. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama berlangsungnya percakapan? Nah, selama berlangsungnya percakapan atau komunikasi ini, saya katakan sudah cukup baik dan nampak bahwa Ibu Merliana Zenrate benar-benar telah terbuka dia menyampaikan apa yang menjadi tantangan yang dihadapi di sekolah tempat dia mengajar. Sehingga apa yang dia ceritakan itu memang benar-benar dia terbuka. Kemudian apa yang menarik yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam hal tersebut. Jadi yang perlu ditingkatkan saya sebagai coach di sini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu yang perlu saya tingkatkan. Yang menjadi pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi sebelum melakukan coaching ini, harus benar-benar kita menenangkan pikiran dulu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menenangkan pikiran, maka apa yang menjadi sumber pembahasan kita tidak terfokus di sana.
Jadi benar-benar kita di sana menenangkan pikiran dan memahami tujuan daripada coaching. Yang menjadi pertanyaan keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan daripada kegiatan ini? Jadi di sini saya harus terus belajar dan fokus mendengarkan daripada umpan balik dari teman. Jadi itu saja, Bu. Terima kasih.